Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa sitru ada dua, yakni sitru anil maksiyah dan sitru fil maksiyah. Orang awam biasanya inginnya mendapatkan sitru fil maksiyah. Orang khawas berkeinginan mendapatkan sitru anil maksiyah. Dan pada hikmah yang sebelumnya 131 disebutkan juga laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Andelah tidak ada jamilu sitri, tidak ditutupi dengan kebaikan-kebaikan dari Allah yang disebut dengan sitrul jamil atau jamilul sitri, tentu tiada satupun amal akan memenuhi kualifikasi untuk diterima. Hikmah yang akan kita baca pada pagi ini, hikmah ke-134, itu juga masih berkenaan dengan sitru, lebih tepatnya jamilu sitrihi atau sitrul jamil. Bagaimana kehendak Allah menutup keburukan-keburukan kita dengan maha baiknya. Bagaimana jelek-jelek yang kita miliki oleh Allah ditutup dengan kebaikan yang nampak oleh mata. Itu yang akan kita baca. Mari kita mulai membaca hikmah yang ke-134 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Man akramaka fa inama akramafika jamila sitrihi. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa sataraka. Terjemahnya, man akramaka, jika ada siapapun memuliakanmu, engkau dimuliakan oleh siapapun, temanmu, jamaahmu, muridmu, tetanggamu, orang yang mengenalmu, orang-orang itu memuliakanmu. Fa inama akramafika, sesungguhnya orang yang memuliakanmu itu adalah akramafika jamila sitrihi, memuliakanmu karena ada jamilu sitrihi, maha baiknya Allah yang menutupi kurang-kurangmu, yang menutupi buruk-burukmu. Maka falhamdu liman sataroka, maka pujian itu hakikatnya adalah milik Dia yang menutupi keburukanmu dengan kebaikannya itu. Laisal hamdu liman akramaka, tidaklah pujian itu untuk orang yang memujimu, wasakaroka ataupun orang yang membalas kebaikanmu atau bersyukur kepadamu. Kita ulangi sekali lagi. Man akramaka fa innama akramafika jamila sitrihi. Falhamdu liman sataroka. Jika ada orang yang memujimu, memuliakanmu, sesungguhnya karena ada jamilu sitrihi, maha baiknya Allah yang menutupi kurangmu. Maka falhamdu liman sataroka, sesungguhnya puja-puji itu adalah milik Dia yang menutupi keburukanmu dengan kebaikannya itu. Laisal hamdu, tidaklah pujian itu liman akramaka wa syakaroka, untuk orang yang memuliakanmu
atau bersyukur kepadamu, apalagi kemuliaan itu adalah milik dirimu. Itu terjemahnya. Mari sama-sama kita lebarkan pembahasannya supaya kita makin mengerti dengan apa yang dimaksudkan dari hikmah ke-134 ini. Bahwa setiap hari, tidak sekali, tidak dua kali, kita selalu memulai rukun qiyam kita dalam sholat dengan membaca Fatihah. Yakni kita mulai dengan bismillah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Puja dan puji hakikatnya milik Allah. Yang lain tidak ada yang memiliki. Yang lain selain Allah tidak mempunyai hak untuk dipuja dan dipuji. Hakikatnya seperti itu. Oleh karenanya, kalau Gus Bruri memaknai alhamdulillah itu, nah itu ya saya sebutin, alhamdu utawi segabehane puji, atau sekei puji. Kita pun kalau mau pidato kan begitu ya saya sebutin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, segala puji, tidak terkecuali. Segala puji kadang dijelentrehkan dan dimaknai secara terang, benderang, dan luas oleh para guru-guru kita itu. Segala puji itu apa? Baik pujian minal qadim ilal qadim, minal qadim ilal hadis, minal hadis ilal qadim, minal hadis ilal hadis. 4 penjuru pujian. Minal qadim ilal qadim, Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah memuji dirinya sendiri. Minal qadim ilal qadim. Minal qadim ilal hadis, Allah memuji makhluknya. Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Minal hadis ilal qadim, kita memuji Allah, makhluk memuji Khalik. Minal hadis ilal qadim. Dan yang banyak kita alami adalah minal hadis ilal hadis, yaitu di antara kita sesama makhluk, di antara kita sesama manusia, saling memuji. Itu minal hadis ilal hadis. 4 penjuru model puja-puji ini hakikatnya semuanya milik Allah. Artinya apa? Selain minal qadim ilal qadim, selain dari Allah memuji dirinya sendiri, kita memuji sesama, bahkan Allah memuji makhluknya, itu sifatnya adalah majas, bukan hakiki, bukan hakikat tapi majas. Loh begitu. Kenapa? La yakhruju minan naksi ilan naksu. Gak mungkin keluar dari yang kurang kecuali kurang. Gak mungkin kecuali yang keluar dari yang tidak sempurna, keluarnya pasti adalah sesuatu yang tidak sempurna juga. Maaf, agak batuk ini. Padahal nggak makan gorengan loh guys. Jadi apa yang keluar dari manusia, satu dengan yang lain, terutama memuji satu dengan yang lain, itu sesungguhnya adalah pujian yang tidak hakikat, hanya pujian yang sifatnya majaziyah. Hakikatnya seperti itu ya. Tapi syariatnya tentu nanti akan kita jabarkan. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah kenapa dalam hikmah yang kita baca barusan,
Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa kalau ada siapapun memuji kita, sesungguhnya itu bukan karena apapun kelebihan yang kita miliki, bukan karena kehebatan yang kita punyai, bukan keunggulan yang ada pada diri kita, tetapi siapapun yang memuji kita, sesungguhnya karena kita ada jamilu sitrihi, maha baiknya Allah yang menutupi kurang, buruk, hina, dan semua lemah serta dinanya kita. Coba, ayo kita tes lah. Kita koreksi aja diri kita sendiri. Kita dipuji sebagai orang yang alim, punya ilmu, dijamin lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Kita dipuji sebagai orang yang baik, lebih banyak tidak baiknya daripada baiknya. Kita dipuji sebagai orang mulia. Kemuliaan itu bukanlah apa yang kita miliki, tapi Allah berikan kemuliaan itu pada kita. Dan yang menyebabkan semua pujian-pujian itu datang kepada kita semata-mata jamilu sitrihi, karena adanya kebaikan dari Allah semata yang itu menutupi apapun yang buruk daripada kita semua. Ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah karunia Allah semata. Kita melihat orang, siapapun itu, kalau kita lihat hakikatnya, pasti isinya adalah buruk semua. Tapi dengan nikmat yang diberikan Allah, sehingga kita bisa melihat siapapun orang itu, terutama guru kita, orang tua kita, teman kita, sejawat kita, terlihat mulia oleh kita. Demikian juga kita. Kita yang tak punya apa-apa ini, yang pasti hina-dina ini, kita yang pasti penuh kekurangan dan aib ini, masih saja ada orang yang menghargai kita, menghormati kita, setidaknya tidak benci kepada kita, atau bahkan ada orang yang mencintai dan sayang kepada kita. Walaula taqullahin nasa ba'dhum bi ba'dil lafasadatil ard. Kalau Allah tidak melindungi satu dengan yang lain di antara kita, lafasadatil ard, rusak semua. Tatanan dunia ini rusak. Tatanan sosial akan ambruk. Kehidupan manusia di dunia ini pasti akan hancur. Laula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'din. Tapi walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Allah mempunyai karunia yang tiada terhingga alal alamin, untuk seluruh alam semesta. Bukan untuk orang muslim saja, bukan hanya untuk orang mukmin dan beriman saja, tapi untuk semuanya. Al-Baqarah 251. Kunci daripada keberlangsungan hidup, kunci daripada harmoninya kehidupan, sebab satu di antara yang lain, kita semua dilindungi oleh satrul jamil, oleh jamilus sitrihi, yaitu kebaikan-kebaikan yang oleh Allah dikehendaki menutupi apapun dari keburukan-keburukan kita semua. Oleh karenanya, sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa, ini kalau tak salah yang mengatakan adalah Syekh Ahmad Zarruq diantaranya. Maaf ya, agak batuk-batuk ini Gus. Kita itu yang membuat bertahannya dunia. Jadi yang membuat bertahannya dunia itu ya
semata-mata karena sitrul jamil itu, karena jamilu sitrihi dari Allah itu. Sebab kalaulah satu dengan yang lain ini terlihat hakikinya, terlihat nyatanya, terlihat satu dengan yang lain itu adalah betul-betul diperlihatkan yang sebenar-benarnya, ya rusak. Karena kita tidak ada yang nampak baik, lah ada. Karena kebaikan milik Allah. Kita nampaknya adalah buruk semua. Kita nampaknya pasti hina semua. Kita nampaknya pasti jelek semua. Kenapa? Satu dengan yang lain bisa menghargai. Kenapa? Satu yang lain bisa menghormati, bahkan mencintai, bahkan satu sama lain memuliakan, bahkan menyayangi. Mahunaka ila fadluhu wala ta'isu ila fisitrihi. Yang ada keberlangsungan di dunia ini adalah semata-mata karunia Allah yang menjaganya. Kita hidup di dunia ini semata-mata yang menjaga harmoninya adalah jamilu sitrihi, ketetapan dari Allah yang menutupi keburukan-keburukan dengan kebaikan darinya. Kebaikan yang hakiki itu dari Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu kata para ulama sebagai representasi dan kelanjutan dari firman Allah dalam Al-Baqarah 251 tadi. Walaula dafullahin nas ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kuncinya walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian kita menjadi mengerti kalau ada orang, siapapun memuliakan kita, siapapun menghormati kita, takzim kepada kita, menghargai kita, itu sesungguhnya bukan kehebatan kita sama sekali, tapi karena jamilu sitrihinya Allah atas kita. Kalau jamilu sitrihi, sitrinya ini dibuka, hakikatnya kita itu diperlihatkan, tidak ada kebaikan apapun yang nampak. Tidak pernah ada siapapun mau dekat-dekat dengan kita. Seperti halnya kita nggak akan mau dekat kepada orang. Seperti halnya kita nggak mungkin mau akan menyukai, mencintai, menghormati, menghargai, berkawan, bersahabat, dekat-dekat dengan siapapun, nggak akan mau. Kalau semuanya satir ini oleh Allah dibuka. Rekan-rekan yang saya muliakan, dan falhamdu liman sataroka. Kalau ada puja dan puji datang, itu hakikatnya adalah memuji pada Dia yang menutupi keburukan itu. Siapa? Ya tentu Allah. Orang hakikat daripada puja-puji adalah milik Allah. 4 penjuru pujian milik Allah. Karena kuncinya apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau ada pujian datang kepadamu, sadarilah olehmu bahwa pujian itu hakikatnya untuk Allah yang menutupi keburukanmu dengan maha baiknya itu. Laisal hamdu liman akromaka wa syakaroka. Pujian-pujian, segala bentuk puja dan puji itu bukanlah milik dari orang yang memujimu kemudian engkau mendapatkannya. Bukan, apalagi itu milikmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, hadis yang diriwayatkan oleh kekasih Rasulullah Muhammad SAW, Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza mutiha al mu'min fi wajhihi robal iman fi qalbihi." Kalau ada orang yang beriman, ia dipuji di depannya, yang naik adalah iman di hatinya. Kalau ada orang mukmin,
mendapatkan pujian dari siapapun, yang memuji itu kebetulan di depannya, dia bukan besar kepala, apalagi lupa daratan, apalagi lupa diri. Justru robal iman fi qalbihi, iman di dadanya naik. Kalau ada orang memuji, yang diingat itu Allah. Gila. Kenapa? Alhamdulillah sataroka. Kalau ada pujian, segera sadari pujian itu milik Allah. Engkau dipuji karena jamilu sitri, dan itulah secara otomatis seperti sabda Rasul, makin iman kita kepada Allah naik, makin kita ingatnya kepada Allah, makin kita zikrullah, bukan malah lupa daratan, bukan malah besar kepala, bukan malah lupa diri. Tidak, justru ingat kepada ilahi, justru makin membesar dan tebal keimanan, justru makin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh gitu. Nah, sekarang itu kalau ada pujian dari orang kepada kita. Sekarang kalau kita muji orang bagaimana? Ada hadis dari sahabat Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari maupun Muslim ada. Kita tahu Rasulullah pernah melarang orang untuk memuji saudaranya atau temannya. Waihaka kotok ta'unuka sohibik. Wah, bahaya engkau muji-muji itu. Engkau muji dia itu seakan engkau memotong kepalanya. Lau sami'aha ma'aflaha, kalau sampai dia dengar pujianmu, justru dia tidak beruntung lah, malah bahaya, kata Nabi. Kenapa? Sebab kadang-kadang ketika pujian ini diarahkan kepada siapapun yang tidak punya mentalitas iman, seperti yang di hadis yang kita bacakan pertama tadi, justru pujian itu menjerumuskan. Justru pujian itu membuat dia lalai. Bahasa kita seringnya malah lupa daratan, sama daratan aja lupa. Bahkan menjadi lupa pada diri sendiri. Apalagi buru-buru ingat Allah. Itu adalah orang yang tidak memahami dan tidak mengerti bahwa filosofi daripada alhamdulillah itu. Tidak memahami bahwa hakikat pujian itu hanya semata-mata milik Allah. Maka Nabi dalam salah satu kepanjangan hadis yang barusan kita baca tadi, falyakul aksabu fulanan wala uzaki alallahi ahada. Kalau kita ini punya dugaan orang yang menerima pujian itu nggak kuat dengan pujian, sehingga dia malah lupa daratan, lupa diri sendiri, mujinya jangan kita katakan langsung to the point. Kita katakan la uzaki ala lohi ahada. Aku nggak bisa memastikan ya, tapi nampaknya gitu kan, aksabu hulanan, kelihatannya dia itu baik, aku duga dia itu hebat, aku duga dia alim. Kenapa? Karena kita satu sama lain bisa menjadi baik, bisa menjadi kelihatan hebat, bisa menjadi utama, mulia di depan manusia, semata-mata itu adalah Allah yang menampakkannya. Dalam An-Nisa 49 firman Allah, alam taro ilal ladzina yuzakuna anfusahum balillah yuzaki mayyasha walayud lamuna fatila. Tidakkah kalian melihat ada orang-orang yang suka menganggap dirinya lebih, dirinya hebat, dirinya baik, padahal
balillah yuzaki may yasha. Yang membuat orang itu kelihatan baik, kelihatan hebat, orang itu menjadi suci atau sebaliknya, itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tetapi ini jangan pula kemudian nanti karena kita sudah tahu bobot hakikat setiap apa pujian itu milik Allah. Kalau kita muji orang, itu kita bilangnya, aku melihat kekuatan Allah ada di dalammu. Ya jangan juga begitu. Aku melihat engkau ini seperti halnya melihat kudratnya Allah, irodanya Allah. Nggak usah seperti itu juga. Kenapa? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa tidak bersyukur kepada sesama, ia tidak bersyukur kepada Tuhannya. Askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur di antara kalian adalah yang paling tahu berterima kasih kepada sesama. Ini namanya keseimbangan syariat dan hakikat. Ini namanya kita mengimbangkan antara batiniah dengan lahiriah. Kita menjadi harmonis antara syariat dan hakikat. Dan itu yang pernah dikatakan dan ini diceritakan pernah terjadi kepada Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini Gus, kan ya seperti Gus lah ya, muridnya kan banyak, jamaahnya membludak. Orang yang ingin mendapatkan ilmu dari beliau sangat berduyun-duyun datang ke majelisnya. Apa kata Abu Yazid? Allahumma innaka ta'lamu annahum yaksudunaka anta walakinnahum wajaduni indaka. Wahai Allah, engkau maha tahu orang-orang datang ke sini ini sebenarnya mencarimu. Tapi karena belum ketemu dengan engkau, akhirnya mereka bisa ketemu dengan aku yang kebetulan dekat denganmu. Kira-kira gitu. Jadi orang datang ke tempatnya Abu Yazid untuk mencari barokahnya. Kalau zaman sekarang tabarukan, ada yang minta doa, ada yang minta pertimbangan sowan, ada yang ngaji, ada yang belajar ilmu. Itu tidak membuat Abu Yazid kemudian menjadi besar kepala, lupa diri. Justru dalam keadaan seperti itu, dia menemukan hakikatnya bahwa orang-orang itu sesungguhnya mencari Allah. Orang itu datang ke tempat dia karena dibawa oleh Allah. Karena Allah dengan sitrul jamilnya bisa yuzaki mayyasha, bisa memberikan kebaikan nampak di depan manusia satu sama lain semata-mata yuzaki mayyasha. Rekan-rekan yang saya muliakan, itu keseimbangan kita menjaga filosofi alhamdulillah tetap terjaga hakikatnya. Di saat yang sama kita mencanangkan kehidupan secara harmonis dengan tatanan syariat. Ini dalam kisah-kisah Israiliyat ya. Kisah-kisah Israiliyat ini saya baca di Syarah Hikamnya Syekh Ramadan Buti. Syekh Ramadan Buti ini ngaji hikam sejak tahun akhir 70-an di Masjid Damaskus. Jadi kita belum lahir beliau sudah ngaji. Dan hasilnya ada 4 juz kalau tidak salah, 4 jilid Syarah Hikam. Diceritakan begini, ini contoh saja bagaimana kita melihat dan memadukan syariat sebagai kunci harmonisnya kehidupan kita untuk menjalani kehidupan sosial di dunia ini. Dalam kisah Israiliyah diceritakan bahwa Allah memberikan wahyu kepada nabinya atau ilham kepada orang-orang solih di zamannya.
Yabna Adam, maritu falam ta'udni. Falimalam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau enggak menjengukku? Kata Allah. Ya Robbi, kaifa u'awiduka wa anta Rabbul Alamin. Bagaimana aku menjengukmu, wahai Allah? Engkau kan Rabbul Alamin. Ama alimta ana abdi fulanan marido falam ta'udu. Loh, itu ada hambaku, si fulan, dia sakit. Kenapa engkau enggak menjenguknya? Amma alimta ana kalau lawa'atani lawajatani indahu. Kalau engkau menjenguknya, niscaya engkau akan menemuiku di sampingnya. Yabna Adam, istaktamtuka falam tutibni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Kenapa engkau tidak beriku makan? Wahai Allah, kaifa utimuka, bagaimana aku bisa beri makan engkau? Sementara engkau memberi makan seluruh jagat raya. Sama. Allah menjawabnya, itu ada si fulan, hambaku. Dia kurang makan. Kalau engkau memberi makan kepadanya, maka engkau akan menemuiku. Loh, seperti itu cara kita. Cara kita mendapatkan anugerah dari Allah kemudian meneruskannya, itu adalah dengan menyebarkan cinta-cinta Allah itu. Menyebarkan anugerah Allah itu. Rahmah Allah itu kita kembangkan dalam kehidupan sosial kita. Kita mendapatkan fadilah dari Allah. Cara mengembangkannya, kita menjaga tata sosial kita dengan memperbaiki kebaikan-kebaikan itu kepada sesama. Gak mungkin kita bisa memberi makan, menolong atau apapun langsung kepada Tuhan, kan? Dalam logika tauhid kita jelas itu salah, jelas itu tidak mungkin. Akan tetapi faktanya Allah sendiri dalam Al-Quran, contohnya dalam Al-Muzammil yang sering dibaca oleh Gus Bruri kalau sholat subuh, yang terakhir ayat yang 20, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Kalau engkau menghutangi Allah, kalau engkau meminjami Allah, kan nggak mungkin kita meminjaminya. Dipertegas ya dalam Al-Maidah 12. Lain aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa hazartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanah. Kalau engkau sholat, engkau zakat, engkau menolong para rasul, engkau menopang perjuangan para nabi, kemudian aqradtumullaha qardan hasanah, engkau memberikan pinjaman kepada Tuhanmu. Barang siapa menolong agama Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Kan kita tidak menolong Allah hakikatnya, tapi dalam syariat kita menolong Allah dengan menjaga agama Allah ini. Tentu bukan menolong dalam bahasa harfiah, tetapi kita ikut memperjuangkan. Sama, kita tidak mungkin mengendangi yang sakit, karena yang sakit itu Allah nggak mungkin. Tapi dengan kita mengendangi atau menjenguk teman kita yang sakit, itu kita menemukan Allah di sana. Kita menemukan rahmat Allah karena kita senantiasa menyebar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sama rekan-rekan, dalam konteks bahwa kita itu selalu oleh Allah diberi jamilu sitrihi dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji orang, ketika kita memuliakan orang, itu kita niatkan untuk menemui Allah di situ. Kita menghormati orang karena kita melihat ada jamilu sitrihi di situ, tapi jangan pula hakikat ini kita buka lepas-lepas, kita langsung tidak ada tatanan syariatnya. Ya tidak, kita melihat orang sakit, ya aku menjengukmu sakit ini, mudah-mudahan engkau sembuh. Kita mencium tangan guru kita,
Bukan kemudian kita ngomong, guru, aku melihat jamilu sitrinya Allah kepadamu. Ya enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang dalam rangka kita jamilu sitrihi, tetapi kita terapkan syariatnya. Namun, jangan pula kita hanya berhenti kepada syariat. Hakikatnya, filosofi alhamdulillah. Segala puji milik Allah, bahwa alhamduliman sataroka itu mesti kita pegangi. Dan itu yang akan membuat kita ketika pujian itu datang kepada kita, seperti kata Rasulullah, pujian datang, iman kita makin naik. Ada orang memuji, bukan lupa diri, justru kita makin ingat dan makin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itulah yang bisa saya sampaikan. Satu hikmah saja, Gus. Karena puasa ini nampaknya Gusnya juga sudah sangat sibuk ya kan. Ini Haji Akbar kemana ini? Jangan-jangan kalau boleh suudzon tidur ini kan. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan istiqomah. Biasa-biasa saja, mau puasa atau enggak puasa ya paling libur ya sekali-kali aja, dan nggak ada tambahan maupun nggak ada kurangan gitu ya guys ya, seperti biasa mawon. Mudah-mudahan bermanfaat. Alaf wa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.